Jadi saya selalu mengatakan ya, kalau ada orang mengetahui kebenaran, namun dia tidak berani mengungkapkan, ya, tidak berani menegakkan keadilan, saya dalam bahasa saya mengatakan bahwa kalau ketemu orang seperti itu, saya mengatakan bahwa kalau kamu hidup di tahun 45, negara ini nggak akan merdeka. Jadi orang-orang yang membuat merdeka Indonesia ini adalah orang yang berani menegakkan keadilan, kebenaran. Nah, sama seperti sekarang. Nah, kalau kita umpamanya tidak berani mengungkapkan kebenaran, ya saya meyakini ya nanti akan terjadi lagi. Ya bahkan mungkin ya saya tidak mendoakan ini terjadi kepada orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya, saya berdoa sih supaya kita aman-aman semua. Tapi kalau seandainya kita tidak stop sekarang, ya harus berani mengungkapkan kebenaran. Apalagi sekarang ini luar biasa. Netizen ya, sekarang ini ibaratnya ya, CCTV ada di mana-mana. Ya. Orang melakukan apa saja dapat CCTV. Kenapa? Semua orang punya handphone. Jadi sekarang ini kalau seandainya ada orang melakukan kejahatan, ya, tidak bisa ditangkap, itu rasanya nggak mungkin. Kenapa? Semua orang punya handphone. Semua orang CCTV di mana-mana. Nah, sekarang ini jangan takut kita mengungkapkan kebenaran, apalagi netizen kompaknya luar biasa. Ya, saya juga kalau seandainya tidak seperti sekarang ini, ya netizennya bergeraknya luar biasa, ya saya juga mikir-mikir dulu kan. Saya ketika kemarin ini handphone saya ada dua. Kemarin handphone saya ada yang ngehack. Saya buru-buru bikin video biar masyarakat tahu gitu loh. Andai kata terjadi sesuatu, ya berarti sudah tahu nih, ya kan? Saya sudah menyampaikan hal yang terjadi kepada diri saya. Tapi sekali lagi lah, saya berharap teman-teman semua teman-teman yang mengetahui kebenaran, ya ayolah, Bismillah aja kita. Ya yang di luar pada Islam juga saya yakin lah, agama manapun pasti mewajibkan kita mengungkapkan kebenaran agar tujuan keadilan itu lahir lah. Jangan takut, jangan khawatir. Ya udah, kira-kira seperti itu lah. Ya silakan. Iya Bang Irwanto, dan dia juga menyampaikan kepada aku tentang si Mega dan Widi adalah perkataan yang tidak benar, Bang. Apa yang dikatakan Mega dan Widi, dia menyampaikan kepada aku. Yang dikatakan kepada Mega dan Widi adalah sesuatu perkataan yang tidak benar, Bang. Dan aku tanya kepada dia, kenapa bisa kau yakinkan seperti itu, Bang? Itu tidak benar, Bang. Saya bisa yakin, Bang, tidak benar. Saya bukan orang jauh daripada dia. Tidak benar sama sekali, Bang Irwanto. Tentang Mega dan Widi. Bang Hos, mungkin gini ya, izin ya Bang Hos ya. Mungkin kan itu tadi kan, itu di Bang Herwanto bilang, dan Bang Tony juga kan, yang itu abang di hijau aja atau di apalah gitu ya Bang ya. Iya Bang, itu aja yang saya sampaikan Bang, hanya itu aja. Mengenai TKP yang di atas jembatan itu adalah bukan TKP asli, itu yang pertama. Yang kedua tentang Mega dan Widi itu adalah yang dikatakan tidak kebenaran. Itu aja Bang, lebihnya saya privasi. Terima kasih. Jadi gini Bang ya, Bang Hos ya, dan abang-abangku yang lain. Seperti kata Bang Herwanto itu benar sekali. Artinya kalau kita mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada saudara kita ini beda agama, beda daerah, tapi kita sebangsa dan setanah air. Nenek moyang kita sama-sama berjuang dulu kan, memerdekakan bangsa ini. Udah 79 tahun ini kita merdeka Bang. Kalau masih ada Belanda di dalam negara ini, dalam tanda kutip ya Bang, itu udah agak lain lah Bang. Jadi marilah netizen bersama-sama ya membuka kasus ini. Berjuang demi keadilan. Karena bukan demi kita sebenarnya saja. Demi masa depan anak cucu kita. Bayangkan kalau kejadian begini terus berlanjut. Ada orang yang salah tangkap. Gak melalui proses yang seharusnya. Ditangkap dan dijadikan tersangka. Apa kita mau? Iya kan? Dan kita selalu berharap ini gak terjadi lagi. Stop, berhentilah. Ya kan? Ini meresahkan. Bahkan kalau dilihat dari sisi agama, menghilangkan nyawa orang dengan perencanaan-perencanaan tertentu, itu mengambil hak Tuhan loh. Sila pertama itu kita zolimi memang, kan Pancasila itu. Kita mengaku adanya Tuhan tapi kita tidak berlaku seperti itu. Bahaya negara ini kalau gitu. Itu aja Bang, sementara Bang.
Ya, terima kasih Bang Ren. Bang Patlikur, Bang Pau tadi mau bilang apa Bang? Silakan. Bang Tony, Bang Herwanto. Adalah itu di waktu di tempatnya Koko Cirebon itu kan, ada Mas Ferry itu kan. Adalah si Abdul itu meminta perlindungan, dia akan bersaksi katanya kan, bahwa itu bukan kecelakaan. Wah, langsung Bang dipotongnya Bang, dimarah-marahinnya Bang. Oh, saya dengarin dulu. Setelah aku dengar, saya bilang, Mas Ferry, begituin, Mas Fer, kau itu, dia kan tidak tahu saya keras itu. Kau itu kalau membela kebenaran dari awal, ya, kau jangan coba-coba menyekat orang untuk berbicara yang benar. Saya tidak suka seperti ini kok, saya bilang. Kalau memang benar yang dikatakan Abdul itu, terima. Bukan berarti Mas Fer, orang-orang yang ke tempat dan ke rumahnya KDM itu adalah benar semua. Bisa saja salah, saya bilang. Kau tidak boleh begitu. Membatasi kebenaran yang sesungguhnya, saya bilang. Saya demin aja, kasihan itu anak, saya bilang. Mau bersaksi yang benar tuh. Sama-sama orang Cirebon. Dia menyaksikan bahwa kejadian itu bukan kecelakaan tunggal. Mau apa, kataku. Terima malah, harusnya diakomodir. Ya kita akomodir Bang. Tapi jangan sampai menyimpang. Apanya yang menyimpang? Kalau turun dia Bang. Saya bikin emosi begitu. Saya terus terang. Aslinya kayak di Komal itu mau bicara kecelakaan tunggal. Wah saya keras. Oh jangan apa-apa. 8 itu ku tantangin. Saya bilang gak urusan masalah kecelakaan tunggal. Kita dari awal-awal sudah membumi urusan masalah ini kataku. Oh mau ngajarin saya kata. Mereka turunlah dia si Ferry. Saya bilang sama si Dul juga. Dul, kalau kamu memang benar ya menyaksikan bahwa itu bukan kecelakaan ya. Kamu itu seharusnya meminta perlindungan ke orang yang memang kamu bisa pastikan. Dia ngomong Bang Tony, saya awalnya sudah minta perlindungan dan pendampingan kepada KP3. Terus saya bilang, habis itu Bang ke Pak Tony Anom. Betul nggak itu Bang Tony? Nggak kenal. Siapa? Sinop. Dul. Dul Abdullah. Iya. Enggak pernah. Cuma saya sarankan kepada Pak Heru. Ada kok rekaman. Malaman itu dia mencabut kuasa hukumnya kepada KP3. Nah, terus saya bilang, sini kan jauh di Lampung nih. Nah, jadi kebetulan ada Pak Heru malaman kalau nggak salah ini. Nah, jadi saya sarankan ke Pak Heru aja. Nanti didampingi, kemudian dijembatanilah sama Bang Koko malaman itu. Nggak tahu tindak lanjut seperti apa itu. Ya saya minta Bang, saya tegaskan. Kalau kamu mau dengan saya, ku antar kamu ke Mabes Polri, Mas, saya bilang. Kau tanda tangan surat kuasa dengan saya. Mungkin gini Bang. Mungkin dia maksud Tony RM. Memang Bang Koko mengarahkan itu ke Tony RM. Oh, Tony Ro. Bukan saya, ya, bukan saya. Saya bilang anak itu, biar saya yang bawa kamu, Mas. Saya bilang, aku tidak punya uang, nggak apa-apa, masih ada masa mau ku gadaikan, kataku. Ku gituin. Tapi nggak mau, Bang. Aneh juga, saya bilang hari-hari Cirebon ini, bikin puyeng aja kepala kita ini. Akhirnya dia ngadu kepada mantan penyidik itu, Bang siapa namanya, Bang Buang, ya kan? Bang Buang, nelpon pula ke saya, dia bilang, yang saya lihat di Komal-Komal 3 bulan yang lalu hanya Abang, Pak Tony, Pak Roland, maka dampingi yang namanya Abdul itu Bang. Saya bilang sudah ku minta dampingi tapi tidak berucap. Mau apa? Jadi dia itu mau ikut di dalamnya untuk menganalisa masalah ini gitu loh Bang. Bahwa memang tidak ada yang beres dan dia tidak yakin bahwa itu adalah kecelakaan tunggal gitu. Penyidiknya itu, penyidik terbaik itu Bang. Buang Sen itu penyidik terbaik. Saya diskusi dengan dia itu sampai malam, sampai jam 3 malam Bang. Luar biasa ilmunya Bang. Keren dia tuh. Banyak kejanggalan yang dia catat Bang. Soal penyelidikan dan penyidikannya. Bahkan pada putusan. Wah keren sekali orang itu. Maka dia melihat ya pengacara yang ada. Saya sudah 3 bulan sebenarnya menyelidiki ini Mas. Saya tahu kamu, aku ada di bawah aja gitu loh. Maka dia nelpon saya, DM, minta nomor WA saya kasihkan. Saya hanya percaya sama temanmu, Tony, sama Roland, dia bilang begitu.
Itu Bang Tony. Ya, Bang. Jadi terkait kemudian di Komal Bang Tembuannya juga, Sinop itu dengan pamannya Pina. Ingat ya, Bang Wan, malaman itu ya. Yang kita arahkan, nggak usah lebih lanjut bicara secara vulgar di Komal. Segera tindak lanjut via darat aja, langsung ketemu. Toh memang nggak berjauhan kan. Nah, seperti apa tindak lanjutnya? Mungkin dari tindak lanjut mereka sudah ada obrolan, mungkin ada teman-teman baru kan gitu terkait memperdalam. Nah, inilah yang mungkin dari tindak lanjut itu mungkin lahir beberapa pemikiran yang memang mungkin sudah dilaporkan juga kepada Bang Wan ini. Nah, mungkin Bang Wan ini yang akan melaporkannya kepada Bang Herwanto ini. Mungkin seperti itu. Nah, karena sebenarnya begini ya. Tugas kami ini insya Allah membantu kawan-kawan untuk membuka terang benderang kasus ini sesuai ranah hukum. Kami dengan kemampuan kami akan membantu mengarahkan kemana, baik itu berupa keterangan, baik itu berupa kesaksian yang didapat ini sendiri, ataupun testimoni di auditu yang dari orang lain, tapi perlu kita perdalam sebagai petunjuk. Itu harus kita kejar yang begitu. Karena kenapa saya bilang, untuk mengungkapkan pembunuhan, apalagi udah berskala seperti ini, itu hal yang memang tidak mudah. Orang akan berpikir panjang, tapi yakin, ya, yakin saja kalau memang kita mengarahkan yang benar, orang semua akan berani, punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran ini. Dan saya punya keyakinan untuk itu. Sebentar lagi kok jadi waktunya akan bermunculan semua untuk ungkap kebenaran itu. Nah, tinggal kawan-kawan yang ya penyedia Komal ini. Ya mohon jangan terlalu meremehkan orang lain, karena tidak semua Bang yang orang berani naik gitu. Dia pengen mengungkapkan kebenaran, cuman mulai dari mana, takut nanti dihujat, di typing segala macam, butuh mental pula. Ya sambutlah itu dengan baik itu. Nah, jika dirasakan nanti ada indikasi berbahaya bagi yang saksi, ya udah segera tindak lanjuti, turunkan saja, buat janji tindak lanjuti. Banyak kawan-kawan juga, kami lawyer juga sudah siap mengarahkan kemana begitu. Jadi yuk kita bersama-sama lah. Kalau memang karena yang namanya kebenaran itu sudah lah, nggak usah kita sembunyikan, dia akan menemukan jalannya sendiri. Itu ada ininya. Kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna, tetap meninggalkan jejak. Itu saja. Begitu Bang, silakan lanjut. Siap-siap, terima kasih Bang Tony. Bang Patlikur, monitor Bang. Siap, 86. 86 Bang, 86. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan host, respect saya terhadap lawyer yang sudah bekerja lurus untuk kasus ini ya, bukan para lawyer yang bekerja bengkok, belok sana belok sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sebagai netizen sebagai rakyat adalah alat kontrol gitu ya terhadap apapun di negara ini. Jadi tentang soal kompetensi dan juga profesional profesi lawyer juga, kita sebagai netizen dan masyarakat hanya melihat output kerja. Kita bisa melihat output kerja daripada lawyer-lawyer ini. Nah, maka saya ucapkan respect pada lawyer-lawyer yang sudah bekerja untuk berproses di dalam kasus ini, Os. Yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan, saya pernah menemukan literasi bahwa ada penangkapan di 2016 itu di rumah elit tersebut, yang dimana kita ketahui bahwa beredar berita-berita bahwa CCTV tersebut tidak mengarah pada jalan gitu Bang. Apakah ini ada korelasinya dengan kasus ini atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya temukan literasi di 2016 bahwa di perumahan elit tersebut itu ada rumah satu bandar yang pernah digerebek, pernah ditangkap di dalam perumahan tersebut.
Nah itu tadi pagi juga kita menganalisis apa namanya daripada kalaupun ini ada terjadi semacam penyiksaan atau apapun. Jadi yang kita simpulkan tadi adalah luka-luka yang dimana itu posisinya hampir sama di kedua belah korban gitu, host. Jadi ada di rahang, tengkorak, patah kaki, patah tangan gitu kan, patah tulang ya. Jadi artinya ini ada semacam pola yang berulang gitu, host. Artinya kalau ada di titik tertentu dan itu sama gitu ya, artinya korban ini dalam posisi statis, dalam arti tidak bergerak. Kalau si korban bergerak, pastinya luka-luka itu akan berbeda titik. Nah, itu yang kita coba analisis kemarin ya, atau tadi pagi ya tepatnya sama Bunda di atas itu, Bunda Cindra. Jadi ada Bunda Cindra ini juga berhubungan dengan medis gitu ya. Juga kita analisa juga tentang pendarahan di alat kelamin gitu ya. Itu bisa dibedakan antara luka daripada rahim ataupun luka daripada dinding kemaluan. Nah, kita tadi pagi dapat poin-poin itu, Os. Jadi memang di luar sana buzzer lagi kencang ya tentang laka lantas, tapi di Komal ini sekitar 4 bulan dan sampai sekarang alhamdulillah kita tidak bergeming. Tetap fokus pada pencarian, tentunya kita bisa bantu dalam arti sebagai materi petunjuk gitu lah. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan dan hal-hal yang harus kita simpan gitu ya. Jadi apa namanya, sering saya katakan di Komal-Komal juga, saya typing juga, bahwa kita pro terhadap pembunuhan, bukan berarti kita pro terhadap Pak Rudiana. Bukan berarti juga kita tidak pro terhadap pembebasan 7 terpidana. Kalau orang berpikiran seperti itu, sangat sempit. Memang beda kepala, beda ya, Hos ya. Jadi ini soal pola pikir ya, bukan SDM, tapi pola pikir gitu, Hos. Nah, untuk sementara itu dulu, Hos. Terima kasih. Terima kasih Bang Parlikur. Assalamualaikum Bang Radio Jadul. Selamat malam Bang.